salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Boleh dipimpin doanya hari ini? Teman-teman dari guru, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mengenal Tuhan dan doakan kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha terima kasih kepada Dulu, apakah semuanya sudah rapi? Pakaiannya sudah rapi, bangkunya sudah rapi. Dan sudah, berarti semua sudah siap untuk belajar. Bagus. Oke. Dan Ibu sudah kirimkan Google Form untuk absen kita hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa itu 3M? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Iya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ada mau kasih satu kutipan teks cerpen. Tak ada yang lebih baik lagi di usia 80 tahun seperti sekarang ini. Ada yang masih ingat itu kutipan cerpen apa? Ayo, Ya, Papi. menulis tua. Oke, pintar menulis tua. Siapa yang masih ingat persamaan unsur buku fiksi dan non fiksi? Ayo coba Uni dulu. sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, bahasa yang digunakan. Oke, tepuk tangan buat Ibu. Ya. Materi kita hari ini adalah masih sama menelaah hubungan unsur fiksi dan non fiksi, serta kita akan menyajikan teks secara lisan dan tertulis dari buku fiksi dan non fiksi yang kita baca. Jadi nanti di sini kita akan lebih mencari tentang daya tarik bacaannya itu. Ya nak, untuk lebih lanjutnya lagi nanti akan Ibu jelaskan melalui video di depan. Sebelum kita akan masuk ke gambar. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kita akan mempelajari daya tarik buku fiksi dan non fiksi. Untuk daya tarik buku fiksi kita lihat yaitu adalah tema atau amanat, penokohan, alur dan latar. Kemudian untuk daya tarik non fiksi yaitu kelogisan argumen. Ya, jadi untuk daya tarik non fiksi itu kita baca bukunya atau teksnya dan kita lihat apakah itu logis. Kalau logis itu berarti masuk akal. Sedangkan untuk selanjutnya adalah kelengkapan data. Kelengkapan data itu apa aja? Misalnya judulnya, siapa nama penulisnya, kemudian sumbernya atau penerbitnya, ya. Yang 3 hal itu. Oke. Selanjutnya Ibu akan bagikan kalian dalam 3 kelompok, ya. Nanti silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Untuk kelompok pertama ada Yabes, kemudian Uni dengan email. Sudah tahu ya? Jadi Ibu akan bagikan langsung. Kelompok 1 ketuanya yaitu Yabes. Untuk notulennya siapa? Yabes? Boleh dipilih? Siapa yang jadi notulennya? Yuniati. Berarti anggotanya adalah email. Oke semuanya, kita lanjut. Kali ini kita akan membuat tugasnya secara berkelompok, diskusi kelompok. Dan sebelum kalian memulai diskusi, Ibu ingin kalian perhatikan dulu gambar yang satu dengan gambar yang kedua. Yang kedua, kita bisa lihat ada gambar Tampe Rumah Sani. Siapa yang pernah mendengar atau membaca tentang Tampe Rumah Sani? Mantap. Tepuk tangan untuk kalian.
membawakan salah satu dongeng dari Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah Flores. Ibu akan berikan dulu, sebelum kita mulai diskusi nanti ya, ini sebagai pemanasan. Ibu kasih dulu ini kertas post-it namanya ya. Dan kalian tuliskan dulu kira-kira satu masalah yang bisa kalian temukan dari gambar untuk non-fiksi ini. Bisa? Ya, satu pertanyaan aja dulu. Oke, siapa yang sudah bisa? Tempel langsung di depan. Yuk. Ayo. Tempel di gambar satu, yang lain di sini nah. Iya, pokoknya di kartonnya itu ya. Amazing. Kita lanjut ke dongeng Tamper Rumah Sani. Ya, seperti yang tadi, tolong tulis dulu kira-kira satu masalah yang ada di dongeng Tamper Rumah Sani ini. Dari gambarnya. Oke, bisa? Masalahnya perbekalan mereka yang dibawa makin menipis hingga mereka kelaparan. Itu juga hampir ada di akhir cerita itu kan? Ya. Mereka merantau, tapi karena mereka tidak tahu tujuannya kemana, akhirnya bekal mereka habis. Bagus. Ini ibu akan berikan sebuah materi untuk diskusi kalian, tugas diskusi kelompok sudah ibu berikan di situ. Kalau mau lihat linknya dari internet bisa, atau kalian mau baca langsung dari sini bisa. Ya, siapa tahu katanya kan cuma satu, kalian bisa lihat dari artikel internet. Dan sudah ada petunjuk untuk mengerjakannya. Ada dua artikel, yaitu tentang Tamper Rumah Sani dan krisis air di NTT. Jadi tugas kalian bisa lihat dulu format laporannya yang sudah ibu bagikan. Nah, kalian isi nama kelompok kalian. Tadi ketuanya siapa yang sudah dipilih, notulennya, kemudian nama anggotanya. Nah, kalau untuk bacaan fiksi kalian cari masalahnya, satu kelompok hanya satu laporan, tulis sebanyak 5 masalah. Ya. Kemudian tulis alasannya. Kenapa kalian memilih itu? Misalnya, oke, untuk teks bacaan non fiksi yaitu krisis air, kalian tulis judulnya yang ada di artikel, kemudian cari tahu siapa penulisnya kalau ada, kemudian sumbernya dari mana, ya. Kemudian kalian tulis juga 5 masalahnya berdasarkan teks yang itu. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, sudah pas ya waktunya 20 menit yang ibu kasih. Sekarang siapa yang mau presentasi untuk pertama kali? Oke, kelompok 3. Untuk yang kedua siapa nanti? Ya, kelompok 2, baru nanti terakhir kelompok 1. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya selaku ketua akan presentasi sendiri, terus dibantu oleh teman saya, Nutulen, Wilayah PKS dan anggota. Baik, saya akan presentasi masalah dalam cerita. Tamper Rumah Sani sebagai anak piatu. Alasan, Tamper Rumah Sani sudah setahun ditinggal mati oleh ibunya. Dari kelompok lain, apakah ada pendapat tentang hasil diskusi mereka? Apakah sudah tepat atau kira-kira ada yang kurang tepat menurut kalian? Sudah pas? Untuk masalah dan alasannya udah didengar kan? Sudah pas? Sudah. Oke, berarti kita lanjut dulu lagi ke non-fiksi. Lanjut. Baik, jumlah pengeluaran rumah tangga membeli air bersih dan penggunaan toilet umum per bulan sangat besar. Penyebab karena air sangat langka sehingga pengeluaran rumah tangga untuk membeli air bersih sangat besar. Yang kedua,
kelompok 3 tentang penghijauan. Oke. Menurut saya setuju dengan penghijauan karena jika banyak pohon atau tumbuhan di suatu kota atau daerah, maka dapat dipastikan sumber air di daerah tersebut akan meningkat. Oke, setuju semua? Setuju. Ya, bagus. Berarti semua tadi mendengar ya hasil diskusinya dari kelompok 3 yang tadi tentang penghijauan. Ibu juga setuju. Kalau kita melakukan penghijauan di suatu daerah, maka nanti tanaman itu akan menyerap air. Air yang ada itu kemudian disimpan dan menjadi cadangan air bersih. Hasil diskusinya aja ya. Letak di sini ya. Oke. Habis. Oke, terima kasih ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita ini yaitu yang pertama, apa itu daya tarik buku fiksi? Ya, Uni? Tema, amanah, penokohan, alur dan latar. Alur dan latar. Oke, jadi ada 3 ya. Tepuk tangan dulu untuk ini. Jadi kita percaya daya tariknya itu yang pertama adalah tema, kemudian penokohan serta alur atau latar. Ibu tahu, kira-kira kalian sampai nggak tadi materinya? Kenapa kita harus menilai buku secara jujur? Kenapa kita harus menilai buku secara jujur? Tadi kan kalian sudah menilai buku itu ya? Kalian sudah menilai ya, kalian cari daya tariknya itu kan sudah namanya menilai. Kalian kan melakukannya secara jujur. Kalian kan tidak manipulasi atau tidak berbohong kan? Nah, memang datanya dari teks bacaan dan juga gambar. Kira-kira kenapa kalian harus membuatnya jujur? Evan, silakan. Karena buku merupakan jendela ilmu. Iya, buku merupakan jendela ilmu. Tukang minta buku merupakan jendela ilmu dan informasi di dalamnya itu apa yang kita baca itu harus kita berikan pendapat secara jujur. Jangan sampai nanti kita membuat berita hoax. Ya, dan ibu akan berikan penilaian dulu sebentar ya. Bisa tunggu kan? Sambil nanti kalian menunggu penilaian dari ibu, kalian bisa lihat itu di sebelah situ ada angket refleksi pembelajaran kita ya. Nanti sebelum kalian pulang, ambil salah satu post-it yang berwarna ini, kemudian kalian tempel di kolom yang kalian rasa sesuai dengan pembelajaran hari ini. Pertanyaan tugasnya di lembar kerja peserta didik. Ibu sudah bagikan tadi di grup WA kelas. Ada pilihan berganda sebanyak 10 nomor. Harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan benar. Jangan asal menjawab ya.